di belakang, letakkan hatimu di depan. Apa maksud Imam Ghazali ini? Sebelum bicara itu, jadilah pelaku dulu, ngalami dulu, ngamalin dulu. Kalau kita mau menceritakan tentang sifat jeruk, kau harus makan dulu jeruk. Jangan kita menceritakan tentang sifat jeruk tapi tidak pernah kau makan jeruk, itu namanya dusta. Kau makan itu jeruk tuh, kau cicipi jeruk itu, baru kau cerita tentang sifat jeruk. Oh, ternyata sifat jeruk ini ada manis, ada masam. Kau belum bisa mengatakan jeruk itu semua manis. Bagaimana ketika ada orang yang makan jeruk itu asam? Sebagaimana kita juga kalau ingin mengenal Allah itu, yang kita kenal itu hakikatnya bukan zatnya. Yang kita mengenal Allah itu mengenal sifatnya. Sebagaimana kita mengenal garam. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa itu garam? Dari sifat garam. Sifat garam itu apa? Asin. Apapun yang kau makan rasanya asin, pasti ada garam. Walaupun garamnya sudah tidak kelihatan lagi, tapi bisa kau rasakan bahwa garam itu ada di makanan ini. Begitu juga mengenal Tuhan. Kau tidak akan pernah bisa melihat wujudnya Allah, tapi kau bisa melihat sifatnya Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Nyambung tidak Bapak Ibu? Nah, yang ketiga, yang nampak kita bodoh ini adalah manusia. Kenapa? Bergaul dengan orang yang tidak berkualitas. Makanya kita bergaul itu bukan milih-milih, Pak. Bergaullah kepada orang yang kredibilitasnya, kualitasnya, keyakinannya, pengetahuannya lebih luas daripada kita. Kenapa harus demikian? Dengan kita bergaul dengan orang-orang yang kualitasnya lebih tinggi daripada kita, kalau kita salah diberitahu oleh dia. Tapi kalau kita berteman sama orang yang kualitas dan kredibilitasnya di bawah kita, khawatirnya nanti kalau kita berbuat salah dianggap mereka benar. Kenapa? Tidak ada yang memperbaiki diri kita. Karena pergaulan kita bersama kita tuh kualitasnya di bawah kita. Nah, inilah yang disebut dengan kapak dalam tempurung. Cuman hebat di masjid ini baik. Tapi kalau dibawa masjid yang lain belum apa-apa. Nah, maka bergaul kita dengan orang yang berilmu, bergaul dengan orang yang akhlaknya baik, bergaul dengan orang yang punya sabar, bergaul dengan orang yang banyak syukur. Kalau kita nih kurang sabar, cari orang yang sabar supaya sabar. Kalau kita ini kurang syukur, bawaan ngeluh terus, nah bertemanlah sama orang yang ahli syukur, insya Allah ketularan syukur itu kepada kamu. Kalau kita ini pelit, bahil, medit, gebas, nah bertemanlah sama orang yang dermawan. Nanti ketiruan, nanti kita ketularan jadi orang yang dermawan pula. Kalau kita ini beralasan, dikit-dikit marah, nah berteman sama orang yang pendiam, yang penyabar, nanti ngikut kita. Malu kita mau marah-marah sama orang yang kita pergaul dengan orang itu baik, pendiam, sabar. Nanti ikut kau dengan gaya hidup mereka. Nah, maka kadang-kadang kita ini rusak bukan karena orang tua yang tidak bisa mendidik. Kita ini rusak karena pergaulan. Banyak orang tuanya baik-baik, ibunya ustazah, bapaknya ustaz. Anaknya kurang benar. Lalu masyarakat mengatakan, percuma baik kau ceramah, anak kau lagi tidak jaga urus. Nah, tidak boleh kau kait-kait ke itu. Hakikatnya seorang ustaz, seorang ustazah, tidak ada yang mau punya anak nakal. Lalu kau salahkan orang tuanya bukan tak sayang sama anaknya,
Bukan orang tua itu tak memberi nasihat kepada anaknya, memang anaknya yang majal. Saya punya teman Pak Ustaz, tapi punya anak tak benar, punya keluarga berantakan, berhenti jadi ustaz. Saya tanya, kenapa berhenti? Dapat pesan, ngajari wong, tapi aku tidak bisa ngajari anak sendiri. Sebenarnya tidak boleh, itu putus asa namanya. Sampai mati Pak, jangan lagi ceramah. Padahal orangnya baik, orangnya bagus, tapi diuji oleh Allah tidak tahan dia. Putus asa. Nah, keputusasaan itu lebih besar dosanya daripada dia dianggap tidak bisa mendidik anak. Seharusnya jalan terus. Saya kasih motivasi, nggak mau. Sampai akhir hayat dia. Nah, jangan begitu. Makanya hukuman masyarakat ini berat. Masyarakat inilah yang merusak dia tuh. Dicibir, sudah tahu. Ramai wong, anak kau tu nak main pot-pot, anak kau tu nak narkoba. Nah, mungkin dia sakit hati dia kan. Nanda lagi. Kapan ditawari khotbah nanda, ditawari ceramah nanda, disuruh doa pun nanda. Yalah, cengilah, kepala ngancur. Nah, janganlah itu bapak-bapak. Itu semua adalah ujian untuk kamu. Sabar dah kau menghadapi anak seperti itu. Sabar, jalani saja itu gini, pasti ada ujungnya. Nah, itulah yang kita takutkan. Jadi yang membuat kita bodoh ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Yang pertama dunia, yang kedua nafsu, yang ketiga manusia. Itulah yang membuat kita dapat gelar bodoh. Nah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk menjaga diri, jangan jadi budak dunia. Yang kedua, jangan jadi budak nafsu. Yang ketiga, jangan jadi budak makhluk. Insyaallah kita selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya. Nah, ini Pak Hadi. Bismillah. Juga pakai ini juga. Mama langsung mah. Nah, itu mic-nya. Biar sama deh. Sama ini. Tempel ke baca dak? Tempel. Tempel mana? Tempel. Biar pemirsa penonton pajak juga dengar deh. Iya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz. Kami tertarik dengan kajian kita pada malam hari ini. Tadi banyak mengulas tentang hati Pak Ustadz. Iya. Hati dan nafsu. Iya. Nah, jujur kami katakan Pak Ustadz, kalau mau pergi kajian ini, kami membaca-baca pelajaran yang sempat kami tulis di buku kami dan ingin kami tanyakan ketika ada waktu kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, kami tertarik dengan hati tadi Pak Ustadz. Ada satu hadis, maaf, ini di Indonesiakan Pak Ustadz. Ya Allah, zat yang menggerakkan hati, gerakkanlah hatiku ini menuju ketakwaan kepadamu. Kalau tidak salah, HR Muslim kalau tidak salah Pak Ustaz. Nah, sehubungan dengan hati ini, bagaimana kita mensinkronkan antara hati dan pikiran Pak Ustaz. Kadang-kadang pikiran kita ini masih diiringi dengan nafsu. Seperti apa yang Pak Ustaz katakan tadi,
kalau kita sholat duha untuk minta rezeki. Nah, bagaimana kita mensinkronkan antara hati dan pikiran? Atas pertanyaannya, atas jawabannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kepada makom. Ada orang itu ada 3 makom. Yang pertama makom ammah atau makom awam. Yang kedua makom muridun atau disebut dengan salikun. Makom ketiga arif billah atau disebut dengan murodun. Nah, jadi kita tuh nggak bisa campur aduk, tuh nggak bisa. Nanti ada saatnya Allah tuh akan memindahkan makom satu ke makom yang lain. Ketika kita beribadah masih mementingkan kepentingan diri, itu awam berarti kita. Kenapa rajin sholat? Mudah-mudahan lah dengan sholat duha murah rezeki, itu ammah itu berarti. Dia masih di makom awam. Salah? Tidak salah. Cuman di mata Allah murah. Murah. Tidak apa-apa dia dengan sholat duha berharap kepada Allah murah rezeki daripada berdukun. Berdukun dilaknat. Tapi ini tidak, dia ke Allah, tapi masih minta upah sama Allah. Walaupun yang buat dia sholat itu, yang buat dia jadi rajin sholat duha itu, walaupun itu Allah yang buat, tapi tak sadar. Inilah yang disebut dengan orang buta. Yang kedua, naik lagi dia ke makom muridun. Orang muridun ini orang salikun. Orang salikun itu orang yang sedang meniti di jalan Allah. Nah, seperti kita nih, nama belajar mumarifat ini salikun namanya. Nah, orang salikun ini kerjaan hatinya itu menimbang-nimbang terus. Benar dah aku nih tadi. Jangan-jangan aku nih salah. Benar dah niat aku tadi. Nah, dia kembali ke situ, masih menimbang-nimbang. Lagi mencari jati diri, belum ketemu dia itu. Orang yang salik meniti di jalan Allah itu belum bertemu, masih mencari-cari jati dirinya yang penuh dengan kegelisahan. Tapi sudah bagus, dia tidak mau lagi sholat duha nyari rezeki, tidak lagi. Dia sudah banyak menyibukkan hari-harinya dengan beribadah. Nah, sekarang kalau kita sudah sibuk dengan beribadah, tidak lagi minta dunia, itu sudah salikun tuh. Merasa tak kita nih sholat kita tuh bukan lagi minta angin panjang umur, kita sholat duha tuh bukan lagi minta murah rezeki, kita sholat tahajud tidak lagi minta diangkat derajat, lillahi ta'ala. Mau diberi, mau tidak diberi, tetap dia menerima, rela hati dengan ketentuan Allah. Nah, itu salikun. Nah, yang paling tinggi arif billah. Arif billah ini orang disebut dengan murodun. Orang murodun ini fana dia. Dia sudah fana. Apa maksud fana itu? Dia tidak lagi merasa dirinya ada, yang ada hanya Allah. Nah, orang yang sudah merasa diri fana ini orang yang sudah dicintai oleh Allah. Idza ahbabtu, jika Allah mencintai seorang hamba, kuntullahu, maka dia akan menjadi sama'ah, pendengarannya, wa basara, penglihatannya, wa yada wal lisana, menjadi tangannya dan menjadi ucapannya. Setiap yang dia perbuat itu adalah Allah yang menjadikan. Maka sinkronlah antara diri dia dengan Allah. Kenapa? Dia tidak lagi mengaku dirinya sholat. Dia tidak mengaku lagi dirinya yang soleh. Dia tidak mengakui lagi dirinya yang berilmu. Dia tidak mengaku lagi dirinya yang bersedekah. Dia tidak lagi mengaku dirinya yang berwirid. Tapi dia telah melebur antara dirinya kepada Allah. Tidak ada lagi yang bergerak, tidak ada lagi yang bersuara, tidak ada lagi yang melihat, tidak ada lagi yang mendengar. Illallah. Nah, itu baru tersambung.
Nah, jadi kita di makom ammah ini tidak bisa unyu-unyu langsung ke makom arif billah. Dia harus melalui perjalanan spiritual. Nah, untuk dia naik ke makom yang lain itu biasanya disekat dengan ujian. Disekat dengan ujian. Ujian itu dua, ujian nikmat, ujian musibah. Mana yang lebih berat, ujian musibah atau ujian nikmat? Mana yang berat, ujian musibah atau ujian nikmat? Mana suaranya? Ujian nikmat. Kalau dikasih ujian, mau dikasih ujian nikmat atau musibah? Nah, mana suaranya? Berarti hati kita belum mantap. Kapan ditanya mana yang bahaya, ujian nikmat atau ujian musibah? Nikmat. Kalau ingin dikasih ujian, mau dikasih musibah atau nikmat? Nikmat. Jadi yang benar yang mana? Kamu jawab lebih baik dikasih musibah, takut jawab itu, kaget kejadian. Karena kita ini belajar ilmu Tuhan. Akhirnya aku nyari aman, abstain, no comment. Nah, jadi Pak Hadi, itu harus konsisten. Banyak orang yang ketika dikasih dunia yang saya ceritakan tadi dari Amir bin Auf al-Ansori tadi, banyak orang yang dikasih dunia itu jatuh dia. Banyak orang yang dikasih musibah naik ya. Naik di hadapan Allah, di sisi Allah, derajatnya diangkat. Musibah tuh jamu. Pahit memang, tapi setelah minum jamu badan sehat. Nikmat itu sirup. Makin banyak minum sirup, makin banyak penyakit. Jadi kapan kita ini buntu sepanjangan ini, sebenarnya kita sedang minum jamu. Nikmati saja jamu itu. Karena banyak orang yang ketika dikasih oleh Allah ekonomi sempit, orangnya tidak banyak ulah. Apa namanya ulah? Duit tak ada. Akhirnya apa? Tidak ada pilihannya. Rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid, ya kan? Itu hikmahnya. Itu yang diambil, itu yang namanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu bersama kemudahan. Di sisi lain dia sempit ekonomi, di sisi lain dibuka kemudahan itu apa? Ibadah. Jadi jangan ngarep-ngarep, kata Allah di balik kesulitan, kesempitan pasti ada kelapangan. Ditunggu-tunggu udah lapang-lapang, salah pemahaman. Betul kan? Kalau seandainya pemahaman kau benar, kenapa kau sempit sepanjangan ini? Harusnya lapang. Ternyata tidak. Bukan itu, Pak. Di balik kesempitan itu ada kemudahan yang lain untukmu. Apa salah satunya? Dimudahkan ibadah, dimudahkan nuntut ilmu, dimudahkan datang ke masjid, dimudahkan bergaul dengan orang-orang baik. Itu kemudahan. Ya Allah, kenapa aku sakit tapi tak pernah kau berikan sehat? Bukankah engkau berjanji fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra? Bukan kau jadi sembuh. Di balik sakitmu itu Allah berikan kemudahan apa? Terhapusnya dosa-dosamu. Dimudahkannya kau menyebut nama Allah dengan sungguh-sungguh. Selama ini waktu sehat nyebut nama Allah tidak sungguh-sungguh, main-main. Ketika sudah sakit baru nyebut ya Allah, langsung nyambung ke hati. Allah nyambung ke hati. Benar tak kira-kira Pak? Pernah tak Bapak Ibu merasa sakit parah? Nah nanti ucapanmu itu nyambung ke Allah. Kenapa? Di saat engkau sakit Allah bersamamu. Nah, maka banyak orang yang sholat tidak ketemu sama Tuhan. Kenapa?
Tidak ketemu sama Tuhan. Ternyata Allah itu ada pada orang yang sedang sakit. Allah itu ada ketika ada orang yang tak mampu. Allah itu ada ketika orang yang sedang ditimpa bencana, musibah, malapetaka. Di situ kau bertemu Tuhanmu. Tuhan di mana? Tuhan ada ketika kau melayan orang yang sedang mati. Situ ada Tuhan. Ketika kau sholat, kau tak ketemu dengan Tuhan. Apa tuh maksudnya itu? Jangan cuman sibuk kau perbaiki hablu minallahmu, tapi kau perbaiki hablu minan nas, yang disebut dengan ibadah sosial. Nah itu Pak Adi. Ya? Nah jadi beguyur baik Pak Adi ya. Mudah-mudahan lah kayak sebelum kita kembali, kita sudah dikasih jalan oleh Allah. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu? Sudah jelas sekali ya. Berarti sudah paham galau. Nah mudah-mudahan bisa diamalkan. Atau mungkin bingung nanya aku.